Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam وفقه الله قرأ في صلاة الفجر آيات عظيمة من كتاب الله. Tadi kita simak Imam, semoga Allah SWT menjaga beliau, membacakan ayat yang sangat mulia di antara ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Wallahu tabaraka wa ta'ala amarana an natadabbara kalamah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mentadabburi, mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Qala Allah jalla wa ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mendatangkan barakah untuk dipelajari kandungan-kandungan ayatnya. ولا ينتفع الإنسان من القرآن حتى يتدبر. Tidak akan seseorang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran sampai dia mau mempelajari kandungan ayatnya. بل إن الله جل وعلا وبخ الذين لا يتدبرون القرآن وأنكر عليهم. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghinakan, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat yang tidak baik bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, dan Allah mengingkari perbuatan tersebut. Qala Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an atau hati mereka itu sudah pada tertutup? Wa kana nabiyyukum alaihi salatu wassalam min ahsanin nasi tadabbura. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semuanya, adalah orang yang paling mentadabburi, mempelajari kandungan Al-Qur'an. Kana idza shalla yusma'u li sadrihi saut min al-buka. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat dan membaca Al-Qur'an, terdengar dari dada beliau getaran suara tangisan atas kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Qala yawman min al-ayyam libni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'ud iqra' alayya al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Faqala Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, kaifa aqra' alayka al-Quran? Wal-Quran innama nazala alaik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, walakinni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasulullah SAW berkata, tetapi aku ingin sekali untuk mendengarkan Al-Quran dari yang lain. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membacakan ayat-ayat di antara surah An-Nisa. At-talib Abdullah ibn Mas'ud yaqra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'. Ibnu Mas'ud seorang murid dari Rasulullah SAW, beliau membacakan dan Rasulullah mendengarkan dengan baik. فلما بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ketika sampai bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada ayat yang menyebutkan bagaimana kalau suatu saat nanti akan datang para saksi-saksi
dan kami jadikan engkau saksi atas segala perbuatan manusia. قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك الآن يعني يكفيك. Maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup dulu, cukup. وفي رواية أن الصحابة صاروا يضربون على أفخاذهم يسكتون عبد الله بن مسعود. Dalam riwayat yang lain bahwa di antara sahabat-sahabat yang juga hadir pada saat itu, mereka pada menepuk paha mereka untuk mengingatkan Ibnu Mas'ud agar berhenti dahulu membacakan Al-Quran. Ibn Mas'ud la ya'lam billadhi hadath. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu. Yaqulu faltafattu ila Rasulillah wa idza 'aynahu tadrifan ad-dam'. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketika aku melihat kepada Rasulullah, maka aku lihat bahwa kedua mata beliau mengalirkan air mata. Al-ayat al-karimat tatahaddath 'an Rasulillah yaum al-qiyamah. Ayat yang mulia yang dibacakan Ibnu Mas'ud tersebut berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Fa khasha'a qalbuhu wa dharafat 'ainah. Maka hati beliau terasa khusyuk mendengarkan ayat tersebut dan mengalirlah air mata dari kedua mata beliau. Wa nahnu ayyuhal ikhwah hariyun bina an natadabbara kalam Allah. Dan kita selazimnya, wahai saudaraku sekalian, selazimnya kita semuanya berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat kalam Allah. ولا يمكن أن نتدبر كلام الله إلا إذا فهمنا مراد الله. Dan tidak mungkin kita bisa meresapi kalam Allah kecuali berusaha kita memahami kalimat-kalimat daripada kalam Allah tersebut. والآيات التي تلاها الإمام وفقه الله ذكرتنا بحال هذه الأمة. Tadi ayat yang dibacakan oleh Imam Hafizahullah Ta'ala mengingatkan kita tentang keadaan umat ini. Yaqulu Allah Jalla wa Ala wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah disebutkan dalam ayat tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah tetap bagi kami telah tentukan bahwa para rasul-rasul kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentara-tentara kami pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam marrat bi marahil. Umat Islam ini melalui fase-fase beberapa kurun. المرحلة الأولى مرحلة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله. Marhalah atau fase yang pertama, fase ketika diturunkannya ayat-ayat pertama kepada Rasulullah SAW, awal dakwah Nabi SAW. وكانت تلك المرحلة مرحلة شديدة عصيبة على رسول الله وعلى من آمن من الصحابة. Pada fase pertama tersebut, fase yang sangat-sangat sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang beriman ketika itu. كانت السلطة لأهل مكة على رسول الله. Ketika itu kekuasaan benar-benar menjurus untuk benar-benar menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كانوا يمنعونه صلى الله عليه وسلم من الصلاة ومن الجهر بالقرآن. Dan saat itu benar-benar Rasulullah tertekan untuk bisa melaksanakan ibadah salat dan benar-benar tertekan untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. كان المشركون يعذبون من آمن بالنبي من الرجال ومن النساء. Ketika itu orang-orang musyrik memberikan azab atau menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Bilal ibn Rabah kana yushabu ala al-hijarah fi shiddati al-har hatta yakfura billah lakinnahu kana ya'ba.
Bilal bin Rabah saat itu dia ditelentangkan di atas padang pasir yang sangat panas sekali agar dia melepaskan keimanannya, tetapi dia tetap bertahan dengan keimanannya. آل ياسر بالزوج والزوجة سمية رضي الله عنها وأرضاها أوذوا حتى ماتوا. Keluarga Yasir dan istri Yasir ketika itu Sumayyah diazab dengan berbagai macam siksaan sampai-sampai istri beliau Sumayyah meninggal dunia. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ولا يستطيع أن ينصرهم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati para sahabat dan beliau menyaksikan ketika itu para sahabat sedang disiksa, tapi Rasulullah tidak berdaya untuk bisa menolong mereka. لكنه كان يطمئنهم بالوعد المبارك. Namun Rasulullah berusaha untuk meyakinkan kepada mereka tentang janji-janji yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. فكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. Ketika itu Rasulullah melewati keluarga Yasir, Rasulullah mengatakan, sabar wahai keluarga Yasir, bahwa janji buat kalian adalah surga. كان صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام يصلي عند الكعبة. Pada suatu hari di antara hari-hari dakwah Nabi SAW, beliau sedang sholat di samping Ka'bah. وإذا مجموعة من سفهاء أهل مكة يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. Dan saat itu beberapa orang dari kalangan jahiliyah duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang salat. فقال بعضهم لبعض أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان وهو ما تخرجه الناقة بعد ولادتها من الأقدار ويضعه على ظهر محمد إذا سجد. Maka di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kotoran itu ketika onta melahirkan, sisa kotorannya itu yang sisa daripada yang melahirkan. Kalau manusia telah melahirkan kotoran setelah dilahirkan itu tembuninya binatang onta. Kata mereka, siapa di antara kalian bisa yang mendatangkan kotoran tersebut, kita akan letakkan di punggung Rasulullah, di punggung Muhammad. فقام أشقى القوم وذهب وأتى بأقدار الناقة فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره. Maka salah seorang di antara mereka mencari onta yang baru melahirkan dan diambil kotoran onta tersebut, kemudian meletakkan di punggung Nabi ketika Nabi pas sedang sujud. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد والأذى على ظهره لا يستطيع أن يزيله والمشركون ينظرون وهم يضحكون ويسقط بعضهم على بعض استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi ketika itu sedang sujud dan mereka meletakkan kotoran tersebut di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu orang-orang musyrikin pada tertawa melihatkan hal tersebut. ولم يستطع أحد من الصحابة الذين يشاهدون هذا الموقف أن يدافعوا عن نبيهم. Dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mampu menolong Rasulullah ketika itu apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الغلبة والقوة لأهل الكفر. Karena ketika itu benar-benar kekuasaan ada pada orang-orang musyrikin. فما أزال هذا الأذى إلا فاطمة وكانت جويرية صغيرة فأزالت الأذى عن رسول الله والتفتت إلى المشركين وجعلت تسبهم. Dan tidak ada yang menghilangkan kotoran itu pada punggung Rasulullah ketika itu kecuali Fatimah yang datang pada saat itu, dan Fatimah saat itu sedang dalam keadaan masih dalam usia yang sangat remaja sekali. Dan kemudian orang musyrik kemudian mencaci Fatimah atas apa yang dilakukannya tersebut. Amma Rasulullah faqad atamma salatahu thumma rafa'a yadayhi yad'u 'ala haula wahidan wahida.
Dan Rasulullah menyelesaikan sholat beliau, kemudian setelah sholat beliau mengangkat tangan dan mendoakan kecelakaan, kebinasaan atas mereka satu persatu. وكانوا 7. Dan di antara mereka ketika itu orang jahiliyah, yang pernah tersebut 7 orang. يقول ابن مسعود: والله لقد رأيت هؤلاء 7 يوم بدر يسحبون على وجوههم ويلقون في قلب بدر صرعى بأيدي الصحابة. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyaksikan, mengatakan, wallahi saya bersaksi, ke-7 orang tersebut semuanya mereka binasa, celaka di perang Badar, dan mereka diseret satu persatu dan dimasukkan ke dalam lubang di perang Badar. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لما آذوه إلى أهل الطائف يرجو الله تعالى أن يهديهم. Nabi SAW ketika merasa beratnya dakwah di Mekah, kemudian Rasulullah pergi ke Taif, berharap kiranya orang-orang Taif bisa menerima dakwah Nabi SAW. فلما دعاهم إلى التوحيد أمروا صبيانهم وسفهاءهم أن يرجموه بالحجارة. Ketika Nabi SAW telah berada di Taif, tapi sebaliknya justru mereka memprovokasi anak-anak dan orang-orang jahil di antara mereka untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu. وكان يدعو لهم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Namun Nabi SAW ketika itu mendoakan untuk mereka kebaikan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku ini karena mereka kaum yang tidak mengerti. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالخلق مع شدة عداوتهم له. Dan adalah Nabi SAW yang sangat sayang kepada umat, meskipun ketika itu betapa besar permusuhan kepada beliau. قابله جبريل وهو عائد صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموم مغموم لأنهم آذوه. Saat itu Jibril sampai mendatangi Nabi SAW yang sedang dalam keadaan gundah dan galau, merasa sedih betapa sakitnya. Ketika itu beliau dilemparin, Jibril datang kepada beliau. وقال إن الله جل وعلا يا محمد بعث إليك ملك الجبال. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah mengutus kepada engkau penguasa malaikat yang menjaga gunung yang ada di tempat di Taif tersebut. فإن شئت أن يطبق عليهم الجبال ويهلكهم فعل. Kalau engkau ingin ya Muhammad, kau perintahkan malaikat yang menjaga gunung tersebut untuk mengangkat gunung tersebut dan melemparkan kepada orang-orang yang telah melempari engkau, maka niscaya aku akan perintahkan kepada malaikat tersebut. لكن نبيكم رؤوفا رحيما بالخلق. Tetapi Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya. قال لا أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم يعني أبناء لهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Tidak, wahai Jibril, kata Rasulullah, aku berharap semoga kiranya ada di antara keturunan-keturunan mereka nanti yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية مرحلة عز الإسلام ونصر المسلمين. Kemudian tiba setelah itu fase berikutnya, fase kekuatan Islam dan kemenangan demi kemenangan kaum muslimin. أعز الله تعالى بها الإسلام ونصر المسلمين. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan menolong orang-orang Islam. وقاد صلى الله عليه وسلم المعارك والجيوش يدعو الناس إلى التوحيد. Dan Nabi SAW memimpin pasukan-pasukan menyeru orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Pada fase itu orang-orang berbondong-bondong memasuki dalam agama Islam.
وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini. وقام الصحابة بعده بهذا الدين خير قيام. Kemudian berikutnya para sahabat melanjutkan perkara agama ini dan melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik mungkin. فدعوا الناس إلى التوحيد. Mereka menyeru manusia untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. وقاتلوا من عارضهم. Dan mereka pun berperang untuk menyebarkan tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia. وفتحوا البلاد. Dan mereka menaklukkan beberapa negara-negara. وانتشرت رقعة الإسلام في الأرض. Kemudian tersebarlah Islam di muka bumi ini. فدخلت اليمن في الإسلام والشام في الإسلام وبلاد فارس دخلت في الإسلام. Maka masuklah ke dalam Islam negeri Yaman, kemudian negeri Syam dan juga negeri Persia. وما زال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجاهدون في الله حق الجهاد. Dan para sahabat terus saja berjuang di jalan Allah benar-benar dan bersungguh-sungguh menyebarkan Islam. ثم بعد ذلك خلفهم أقوام ضيعوا دين الله. Kemudian pada fase berikutnya orang-orang yang kemudian datang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. وتركوا فرائض الله. Mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وصارت همومهم دنياهم. Dan jadilah yang menjadi motivasi hidup mereka, tujuan hidup mereka dominannya adalah dunia. وأعرضوا عن نصرة الدين. Mereka berpaling dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala. فأصابنا الله بهذا الذل الذي تشاهدون. Maka Allah berikan kehinaan kepada umat ini sebagaimana yang kita rasakan. هذا الذل الذي تعيشه اليوم أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بسبب البعد عن دين الله. Kehinaan, keruntuhan kaum muslimin yang terjadi baik di barat maupun di timur sejak keruntuhan Islam dan kita rasakan sampai sekarang tidak lain adalah akibat dikarenakan kaum muslimin menjauhi agamanya. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الواقع الذي نعيشه الآن. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita realita kehidupan seperti begini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم أذناب البقر يعني كناية عن الاشتغال بالزراعة. Rasulullah bersabda, "Idza akhadtum adnabal baqar." Apabila kalian menggiring di belakang sapi-sapi, maksudnya Rasulullah mengibaratkan kalau kalian sibuk hanya dengan peternakan-peternakan kalian. وتركتم الجهاد في سبيل الله. Dan kalian meninggalkan semangat dalam beragama di jalan Allah Subhanahu wa taala. والمقصود من الجهاد هو دعوة الناس إلى الإسلام. Kalimat yang dimasukkan Nabi SAW jihad dalam hadis adalah agar orang mendakwahkan agama ini yang benar kepada manusia. قال صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم يعني حتى ترجعوا إلى دينكم. Rasul mengatakan kalau demikian adanya kalian terus saja disibukkan dengan perkara-perkara dunia baik peternakan dan yang lainnya, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan tidak akan kembali lagi kepada kejayaan sampai kalian mau kembali kepada agama Allah dengan benar. فهذا الذل والضعف الذي يعيشه أهل الإسلام في كل مكان سببه البعد عن دين الله وعلاجه الرجوع إلى الإسلام. Dan keadaan yang kita rasakan, kerendahan yang dirasakan terjadi pada kaum muslimin sampai saat ini
pokok masalah utamanya ketika kaum muslimin menjauhi perkara agama ini, dan tidak ada resep yang terbaik kecuali berusaha kembali kepada agama yang benar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذه الأمة سوف تغير في دينها وترجع على أعقابها. Dan Nabi juga menghabarkan kepada kita bahwa di kalangan umat ini ada kelak muncul orang-orang yang merubah agama ini dan kembali kepada perilaku-perilaku sebelum Islam. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في آخر حياته. Suatu ketika menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, beliau berkhutbah. فقال وهو على المنبر أيها الناس أنا فرطكم على الحوض يعني أسبقكم إلى حوضي. Nabi SAW beliau bersabda, beliau sedang berada di mimbar, wahai manusia, beliau berhadapan dengan para sahabat, aku akan mendahului kalian untuk mendatangi telaga, yaitu telaga Rasulullah pada hari kiamat nanti. لكن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما من هذه الأمة يطردون عن الحوض فلا يشربون. Dan Rasul menghabarkan bahwa kelak ada di antara umat ini ketika ingin menyusul Rasulullah, menemui Rasulullah di telaga tersebut, kemudian mereka diusir dari telaga tersebut. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب إنهم من أمتي فلماذا يطردون عن حوضي. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Allah, ya Allah, mereka adalah umatku, kenapa mereka diusir dari telagaku? فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك إنهم لا زالوا يرجعون على أعقابهم منذ أن فارقتهم. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Mereka mengubah agama setelah sepeninggal engkau. فالناس منذ فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يغيرون في دين الله. Banyak di kalangan manusia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlalunya masa, mereka kemudian merubah agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقد قامت البدع مقام السنن. Bahkan tidak jarang terjadi perkara yang diadakan dalam agama yang bukan dibawa Nabi, seolah-olah itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ووقع العري والتفسخ مقام العفة والحياء. Bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri melakukan suatu kemungkaran tanpa ada rasa malu. ضيع الناس الجمع والجماعات. Mereka meninggalkan, bahkan ada di antara mereka dengan nyaman meninggalkan salat Jumat dan dengan nyaman meninggalkan salat berjamaah. ضيعوا تربية من يعولون من الأبناء والبنات والزوجات. Bahkan di antara mereka di kalangan kaum muslimin banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. فهذا التغيير هو سبب هذا الذل. Maka perubahan-perubahan yang terjadi inilah yang mengakibatkan keruntuhan dan kehinaan yang terjadi pada kaum muslimin itu sendiri. لكن الآيات التي تلاها الإمام وفقه الله فيها بشائر. Namun demikian kita juga menyimak tadi ayat yang dibacakan Imam Hafizahullah Ta'ala. Di antara ayat-ayat yang dibaca juga ada kabar gembira untuk kita semuanya. فقد أخبر الله جل وعلا أنه سبق في علمه سبحانه وتعالى أننا منصورون. Dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya Allah yang Maha Tahu bahwa kelak kaum muslimin adalah umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-ghalabah sawfa takunu lil-Islam. Bahwa kelak akan kemenangan ada pada kaum muslimin. Lakin hadha masyrutun bi syartin 'azim. Tetapi dengan syarat yang sangat-sangat besar. يقول الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم
فشرطه أن ننصر دين الله وأن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله فينصرنا ربنا جل وعلا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurukum." Kalau kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah menolong kalian. Yaitu kita harus kembali kepada agama Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menerapkan agama Allah dengan benar. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا في آخر الزمن نقاتل اليهود. Rasulullah SAW mengkabarkan kelak pada akhir zaman dan di antara tanda-tanda menjelang akhir zaman kelak akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. وحدد المكان الذي يكون فيه القتال. Dan Rasulullah telah menyebutkan tempat terjadinya peperangan tersebut. قال على نهر الأردن. Rasulullah menyebutkan kelak akan awal terjadinya di sekitar sungai Yordania. ويكون نصرا عظيما للمسلمين. Dan akan terjadi ketika itu pertolongan dengan pertolongan yang besar dari Allah untuk orang-orang muslim. وهزيمة لليهود. Dan akan terjadi kekalahan besar orang-orang Yahudi pada saat itu. حتى إن الشجر والحجر لا يقول يا مسلم هذا يهودي فاقتله. Sehingga sampai-sampai pohon-pohon dan batu pun akan berbicara pada saat itu. Dia mengatakan, wahai muslim, ini ada Yahud di sekitarku, maka perangilah dia. وهذا لا يكون بالتمني وإنما يكون بالعمل الصالح. Tetapi ini tidak bisa hanya dengan angan-angan. Ini akan terjadi ketika kaum muslimin berusaha benar-benar menerapkan amal-amal saleh dalam kehidupan. سئل رجل من اليهود عن هذا الحديث هل سوف تقاتلون المسلمين في آخر الزمن وينتصرون عليكم فقال نعم. Seorang Yahudi bertanya tentang hadis tersebut, apakah akan benar terjadi? Kata Rasulullah, itu benar akan terjadi. قال هذا اليهودي لكن المسلمون الذين سوف يخرجوننا ليسوا مسلمي هذا الوقت واليهود الذين سوف يخرجون ليس هم يهود هذا الوقت. Namun orang tersebut mengatakan bahwa kaum muslimin yang kelak akan ditolong oleh Allah tersebut bukan seperti keadaan kaum muslimin seperti saat ini. ومعنى ذلك أن أهل الإسلام سوف يراجعوا دينهم ثم ينصرهم ربهم جل وعلا. Maksudnya adalah ketika kaum muslimin benar-benar kembali kepada agama mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. سئل هذا اليهودي متى هذا؟ Orang Yahudi tersebut ditanyakan kapan ini terjadi. قال إذا رأيت المساجد في الفجر كالمساجد في الجمعة. Maka dikatakan itu akan terjadi kalau engkau menyaksikan kelak masjid-masjid jamaahnya pada salat subuh seperti jamaah pada salat Jumat. فإذا أردتم أيها الإخوة والأخوات نصر الله لكم فانصروا دين الله. Maka kalau kita berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita penolong-penolong agama Allah. ويكون نصر الله جل وعلا بأمور. Maka akan terjadi pertolongan Allah dalam beberapa perkara. أهمها التوبة والرجوع إلى الله. Yang menjadi pokok dasar hendaklah kaum muslimin bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. يا إخوتي في الله نحن نخطي في الليل وفي النهار والواجب علينا أن نرجع إلى ربنا. Wahai saudaraku sekalian, kata beliau, kita semuanya menyadari bahwa kita bersalah baik siang maupun malam. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali selalu berusaha kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun."
Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, sehingga dengan demikian kalian akan mendapatkan kemenangan. ومن أسباب النصر على الأعداء وعز الإسلام أن نستشعر أن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره. Dan di antara perkara yang mendasar untuk mendapatkan kemenangan pertolongan Allah agar semua kita yakin bahwa Islam ini benar-benar agama yang sempurna, agama yang hak, yang Allah tidak terima kecuali Islam. فقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله مبينة أن الدين الحق هو الإسلام. Bahwa telah tertera ayat-ayat dalil-dalil tentang kebenaran yang hak agama Islam ini. وأن كل دين غير دين الإسلام فهو باطل. Bahwa semua keyakinan-keyakinan selain Islam adalah adalah kebatilan. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الحق. Allah berfirman bahwa inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang benar-benar hak di sisi Allah adalah Islam. وقال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah SWT juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari keyakinan atau agama selain agama Islam yang benar, maka pasti tidak diterima oleh Allah dan pasti dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. وبمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل الله تعالى جميع الأديان. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama yang benar-benar di sisi Allah adalah Islam. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah ada orang yang mendengar atas apa yang diutuskan kepadaku ini, itu risalah dari Allah, baik itu Yahudi atau Nasrani, tetapi dia tidak beriman atas apa yang kubawa ini, maka pasti dia menjadi ahli neraka. ومن أسباب النصر اجتماع كلمة المسلمين. Dan di antara sebab-sebab pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan Allah, kalau kaum muslimin mau bersatu di atas agama Allah yang hak. فقد حذرنا الله جل وعلا من التفرق. Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita bercerai-berai. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah, di atas agama Allah yang hak, dan janganlah kalian bercerai-berai. وهذا التفرق بين المسلمين هو الذي أضعفهم. Yang terjadi dengan kaum muslimin saat ini yang kita rasakan, perpecahan yang terjadi inilah yang menyebabkan kelemahan kaum muslimin. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم بسبب النزاع. Allah SWT berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian selalu suka bertengkar, berpecah belah, sehingga hilang wibawa kalian, kekuatan kalian di hadapan orang-orang selain kalian. ومن أسباب النصر الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. Yang berikutnya sebab-sebab kemenangan yang dijanjikan Allah. Kalau kaum muslimin berusaha terus mengkonsentrasikan doa dan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء هو سلاح أهل الإيمان.
Ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa doa adalah senjata utama orang-orang beriman. فافزعوا إلى الله. Maka bersegeralah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. واسألوا الله تعالى أن يصلح لكم أديانكم. Bermohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi-kondisi keberagamaan kita semua. وأن يعيذكم من الفتن. Agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah kehidupan. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Allah Maha tahu, dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wa niyabatan min mas'ulil masjid Baiti Rahim bi fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Shalih Al-Utsaimin, wa nashkurukum ala ma alqaitum min al-kalimat wal muhadarat. Asa an takuna hadhihi al-kalimat nafi'atan lana wa min al-baqiyatis salihati lakum fi indana jami'an. Wa nashkurukum wa naqulu lakum jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.